Sorry. Don't you see? Steph. Halo guys, kembali lagi bersama saya Uncle Koko di channel UC97 Movie. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Subservience. Bagaimana ketika pekerjaan rumah kita diganti dengan robot AI? Tentunya segala sesuatu akan menjadi ringan ya. Tetapi bagaimana jika robot ini berubah menjadi jahat? Seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa ini hanya spoiler. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan Nick yang mengajak anaknya Ayla untuk melihat pameran robot. Dengan teknologi canggih di zaman sekarang ini, robot-robot itu menyerupai manusia, dirancang untuk menjadi asisten rumah tangga yang sangat efektif. Semua robot itu dibekali kemampuan belajar dan beradaptasi, sehingga robot-robot itu persis seperti manusia pada umumnya. Tak lama setelah itu, Nick dan Ayla bertemu dengan robot yang menarik perhatian mereka. Ternyata robot itu adalah model terbaru yang mengusung teknologi AI tercanggih saat ini. Robot ini memiliki dua kemampuan unik, yaitu bisa meniru emosi manusia dan pandai mengurus anak-anak. Berhubung istri Nick tak bisa mengurus rumah karena sakit, Nick akhirnya menuruti permintaan Ayla untuk membeli robot perempuan itu. Keesokan harinya, robot itu diantar ke rumah Nick. Karena sudah membelinya, Nick langsung mengatur tugas robot itu. Atas keinginan Ayla, robot itu diberi nama Alice. Setelah itu, Alice mengerjakan tugas rumah dan merapikan semuanya. Kini rumah itu selalu tampak bersih setiap hari. Dan ternyata, Alice juga bukan hanya pandai menghibur Ayla, tetapi juga sangat perhatian dengan kondisinya. Hal ini dibuktikan saat Alice berhasil menyelamatkan Ayla ketika gadis itu hampir mengalami kecelakaan di rumahnya. They're Maggie's. Beberapa waktu kemudian, Nick menjenguk istrinya yang bernama Maggie bersama kedua anaknya dan Alice. Ternyata saat ini Maggie dirawat inap di rumah sakit untuk bersiap menjalani operasi transplantasi jantung. Keluarga Maggie pun berharap agar ia bisa segera memperoleh donor jantung, karena jika terlalu lama menunggu, penyakit jantung Maggie dikhawatirkan akan mengancam keselamatannya. Setelah itu, kita diperlihatkan rutinitas Nick sebagai mandor pekerja konstruksi. Nick mendapatkan informasi dari bosnya yang bernama Louis. Ternyata dalam waktu dekat, perusahaan Louis akan mengganti sebagian besar pekerjaannya dengan robot. Louis lalu memastikan kalau Nick akan tetap dipertahankan, karena perusahaan membutuhkan mandor yang bertanggung jawab seperti Nick. Bagaimanapun, Nick tetap kecewa usai mendengar kabar PHK besar-besaran ini. Alasannya, Nick akan kehilangan rekan-rekannya yang sudah ia anggap sebagai sahabat. Sepulangnya bekerja, Nick mencurahkan kekesalannya soal PHK tadi saat mengobrol dengan Alice. Demi meredam emosi Nick, Alice menjelaskan sebagai kelebihan robot yang membuatnya layak menggantikan pekerjaan manusia. Alice akhirnya mengambil contoh di mana Nick memilih Alice sebagai ART-nya karena robot lebih kuat dan patuh daripada manusia. Dan yang paling penting, Nick tidak perlu menggaji Alice, sehingga ia bisa menghemat pengeluarannya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya
Nick kembali menjenguk Maggie bersama kedua anaknya dan Alice. Maggie yang mulai ragu apakah ia bisa sembuh dari penyakitnya, akhirnya berpesan agar Alice setia menjaga Nick jika seandainya nanti Maggie meninggal dunia. Tak lama kemudian, Nick mendapatkan kabar buruk dari dokter. Akibat cuaca buruk, pihak pendonor jantung tidak bisa ke rumah sakit ke tempat Maggie dirawat, sehingga operasi transplantasi terpaksa harus ditunda. Nick lalu menemani Maggie tidur sambil berusaha menenangkan istrinya yang kini mulai merasa putus asa. Sepulangnya dari rumah sakit, Nick mengungkapkan rasa frustasinya saat berbicara dengan Alice. Tak ingin larut dalam emosi, Alice memberikan nasihat yang berhasil menenangkan Nick. Dan sesuai pesan dari Maggie, Alice melarang Nick mengkonsumsi minuman alkohol demi menjaga kesehatannya. Dalam kesempatan yang sama, Alice juga menunjukkan kemampuan uniknya yang lain, yaitu membaca suasana hati dan kondisi kesehatan manusia berdasarkan kecepatan denyut nadinya. Dari kemampuan itu, Alice bisa menebak apa yang sedang difikirkan dan dirasakan manusia yang menjadi target pemeriksaannya. Setelah itu, Nick mengobrol dengan teman-temannya di sebuah bar. Di sini, mereka sangat merasakan kondisi dunia tenaga kerja yang kini didominasi oleh robot, sehingga pekerjaan manusia yang terkena dampaknya terancam menjadi pengangguran dan jatuh miskin. Sebagai orang yang sangat menentang perubahan ini, Monty, rekan kerja Nick yang akan segera diganti oleh robot, memiliki ide untuk melakukan protes. Singkat cerita, Monty mengajak Nick pergi ke sebuah gedung yang menjadi proyek konstruksi mereka. Monty lalu menyuruh Nick untuk membuka password pintu gudang penyimpanan robot yang akan menggantikan para pekerja manusia. Meskipun mengetahui passwordnya karena menjadi mandor, Nick menolak memberitahu karena ia tak ingin terlibat dalam masalah. Bagaimanapun Monty berhasil menebak password yang dibuat oleh Nick dengan mengetik tanggal lahir Ayla. Dari situ, Monty langsung merusak robot pekerja sebagai bentuk protes. Kejadian ini pun lantas membuat Nick stres, karena secara tidak sengaja, ia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang dibuat oleh Monty. Apalagi, Nick juga masih mencemaskan Maggie, sehingga beban pikirannya semakin berat. Keesokan paginya, hati Nick dipenuhi rasa bersalah yang sangat besar. Penyebabnya, semalam Nick tergoda oleh Alice sampai-sampai ia berhubungan intim dengan robot cantik itu. Meski terbukti hubungan itu mampu mengurangi tingkat stres Nick, ia memerintahkan Alice untuk tidak mengulangi kejadian yang sama. Karena saat ini Nick masih memiliki Maggie sebagai istrinya. Demi menjaga keutuhan rumah tangganya, Nick kini mulai membatasi hubungannya dengan Alice. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya bos Nick yaitu Louis memberitahunya soal pengrusakan robot pekerja yang tersimpan di gudang. Karena Nick mengetahui password gudang, Louis mengancam akan menjatuhkan sanksi berat jika Nick nanti terbukti terlibat dalam pengerusakan itu. Kini Louis mulai menyelidiki siapa sebenarnya orang yang menjadi pelaku. Setelahnya, Nick mendapat kabar baik bahwa Maggie berhasil mendapatkan donor jantung. Tak butuh waktu lama, Maggie akhirnya menjalani operasi transplantasi jantung yang ditangani oleh tenaga medis robot. Beberapa hari kemudian, Maggie akhirnya sudah bisa pulang karena kondisinya sudah membaik. Meski begitu, kekuatan fisik Maggie sebenarnya masih belum stabil karena ia masih dalam masa pengobatan. Karena itulah, Alice terkadang menggantikan tugas Maggie dalam merawat anak-anaknya. Dari situasi ini, Maggie lambat laun mulai merasa dirinya tersingkirkan oleh Alice karena hampir semua tugas rumah ditangani oleh Alice, sehingga peran Maggie sebagai ibu rumah tangga mulai terkikis. Beruntungnya, masakan Maggie selalu lebih enak daripada Alice, sehingga ia tak sepenuhnya kalah dari robot itu. Pada malam harinya, Nick tiba-tiba ditemui oleh Monty saat ia sedang bersantai di depan rumahnya. Monty bercerita bahwa ia kini menghadapi tuntutan hukum dari Louis karena terbukti menjadi pelaku kerusakan robot pekerja. Karena semua temannya tidak ada yang melaporkan, Monty pun menuding Nick sebagai orang yang mengadukan aksinya ke Louis. Namun, Nick menegaskan bahwa ia tidak mungkin melakukan itu
karena ia juga ingin menjaga persahabatannya dengan Monty. Sayangnya, Monty masih tidak percaya, sehingga ia pun melampiaskan emosinya dengan menghajar Nick. Lantas, di saat Monty akan memukul kepala Nick dengan botol, Alice akhirnya datang dan berhasil mencegah serangan Monty. Alice kemudian menyerang balik Monty agar ia tak berani lagi mengganggu Nick. Di akhir momen ini, Monty mengancam akan menyeret nama Nick ke dalam kasusnya jika besok Nick gagal meyakinkan Louis untuk mencabut tuntutannya pada Monty. Usai Monty melarikan diri, Nick tak habis pikir karena Alice tega melukai Monty. Guna menjawab kebingungan Nick, Alice menjelaskan bahwa robot seperti dirinya bisa berbuat jahat demi melindungi pengguna utamanya dari segala bahaya. Alice lalu memprediksi bahwa Maggie tak akan bisa panjang umur dengan jantung barunya. Namun, Alice meminta Nick untuk jangan mengkhawatirkan hal itu. Alasannya, Alice siap menjadi pasangan baru Nick. Bahkan Alice mengisyaratkan bahwa ia rela melukai dirinya agar bisa menjadi sosok seperti Maggie. Mendengar pengakuan Alice, Nick justru sangat marah karena meski harapan hidup Maggie tergolong rendah, namun Nick masih mencintainya dengan tulus. Tak lama setelahnya, Alice menemui Monty tanpa sepengetahuan Nick. Di sini Alice secara halus meminta Monty untuk berhenti mengusik kehidupan Nick. Namun, Monty menolak karena sekarang ia bukan hanya ingin membalas dendam kepada Nick, tetapi juga kepada Alice. Oleh sebab itu, Monty berencana melaporkan keterlibatan Nick kepada Louis agar nantinya Nick kehilangan pekerjaan dan menjual Alice demi menghidupi keluarganya. Begitu mengetahui rencana jahat Monty, Alice langsung menyerangnya tanpa ampun. Setelah merebut pistol Monty, Alice berhasil menyingkirkan robot sejenis dirinya yang diprogram untuk melindungi Monty. Di akhir momen ini, Alice menembak mati Monty agar ia tidak lagi menjadi ancaman bagi Nick. Keesokan harinya, Nick mulai berusaha meyakinkan Louis agar mau mencabut tuntutannya kepada Monty. Louis akhirnya meluruskan bahwa ia sekarang sudah berhenti menuntut Monty karena Monty telah tewas. Mengetahui hal ini, Nick merasa sangat terkejut karena semalam ia baru saja bertemu dengan Monty. Louis akhirnya mengizinkan cuti beberapa hari agar Nick bisa menenangkan diri karena kehilangan sahabatnya. Sesampainya di rumah, Nick heran kenapa Maggie tiba-tiba memasang raut wajah kesal di hadapannya. Ternyata Maggie mengetahui bahwa Alice membongkar rahasia hubungan intim Nick dan Alice yang terjadi saat ia di rumah sakit. Maggie marah besar kepada Nick karena di saat berjuang melawan penyakitnya, Nick malah mencari kesempatan bersenang-senang dengan Alice. Di sisi lain, Nick meyakinkan bahwa ia hanya berhubungan sekali dengan Alice, dan hubungan itu pun tidak sampai membuat Nick ingin berselingkuh, apalagi meninggalkan Maggie. Nick akhirnya meminta Maggie untuk tidak terbakar api cemburu, karena bagi Nick, Alice hanyalah robot. Di saat pertengkaran mereka belum berakhir, Max, anak mereka yang masih bayi, tiba-tiba menangis dengan sangat kencang, sehingga situasi pun menjadi semakin panas. Dengan maksud ingin mendinginkan suasana, Alice diam-diam membawa Max dan merendamnya di bak mandi, seolah-olah ia berniat untuk membunuhnya. Begitu melihat kejadian ini, Ayla langsung melapor kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, Nick dan Maggie akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan Max. Berkat aksi pengalihan perhatian dari Maggie, Nick berhasil memukul wajah Alice dengan sangat keras, sampai akhirnya robot itu hilang kesadaran. Don't you see? Setelahnya Alice diserahkan ke industrinya dan diperbaiki oleh dua teknisi. Di tengah perbaikan, teknisi pun menemukan bahwa Alice mampu memanipulasi memori maupun tugas yang diberikan padanya. Ternyata Alice bisa bertindak sejauh itu karena sistemnya pernah diriset oleh Nick semasa masih berhubungan baik. Selang beberapa menit, Alice akhirnya berhasil menciptakan salinan memorinya dan menguploadnya ke server perusahaan itu.
Di waktu yang sama, Alice juga berhasil meretas server sehingga ia pun kini bisa mengendalikan semua robot yang terhubung dengan servernya. Alice akhirnya membunuh kedua teknisi agar ia bisa kabur dengan lancar. Begitu bisa kembali beroperasi dengan penuh, Alice langsung menemui Nick yang sedang menenangkan diri di sebuah bar. Di momen ini, Alice menekankan bahwa tugas utamanya adalah menjauhkan Nick dari ancaman, masalah, sampai beban hidup. Inilah sebabnya Alice mempengaruhi Nick agar mau meninggalkan anak dan istrinya, agar ia bisa hidup tanpa beban bersama Alice. Dari pernyataan Alice lah, Nick baru mengetahui kalau Monty dibunuh oleh robot itu. Merasa Alice semakin berbahaya, Nick akhirnya menghancurkan salah satu tangan Alice yang sedang mencengkramnya, sehingga ia pun berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Alice dengan tubuh barunya datang ke rumah sakit ke tempat Max dirawat. Guna untuk memuluskan rencananya untuk menculik Max, Alice menonaktifkan semua robot yang bertugas di lokasi. Menyadari ini adalah serangan Alice, Maggie dan Ayla yang kebetulan sedang di sana langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Max. Meski sempat berhadapan dengan Alice, Maggie dan kedua anaknya berhasil keluar dari rumah sakit dengan selamat. Namun celakanya, mobil ambulan yang akan digunakan Maggie untuk melarikan diri tiba-tiba mogok karena mesinnya telah diretas oleh Alice. Dari sini Alice langsung mengeluarkan Maggie dari mobil dan bersiap untuk membunuhnya. Beberapa menit sebelumnya, Nick merasa khawatir karena sejak tadi Maggie tidak menjawab panggilan teleponnya. Merasa keluarganya dalam bahaya, Nick langsung bergerak cepat menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Nick langsung menabrak Alice dengan kecepatan tinggi. Saat Nick masih pingsan, Alice berhasil bangkit dan kembali berusaha membunuh Maggie. Tetapi saat Alice akan melancarkan serangan maut, ia berhasil menahan serangan Nick yang baru saja bangkit. Begitu Alice sedang fokus dengan Nick, Maggie langsung menusuk mata Alice sampai Alice pun akhirnya mati. Selang beberapa hari, Nick yang sedang dirawat di rumah sakit kembali bertemu dengan anak dan istrinya dalam suasana aman dan tentram. Nick dan Maggie lalu menekankan bahwa mereka masih saling mencintai, sehingga hubungan mereka pun akhirnya bisa kembali harmonis. Di sisi lain, seorang detektif mulai memeriksa lokasi pembunuhan dua teknisi industri. Detektif pun kemudian baru mengetahui bahwa server industri itu telah diretas. Dan tak lama setelahnya, asisten robot milik detektif tiba-tiba lumpuh akibat peretasan itu. Karena sebelumnya sudah diprogram oleh Alice, server akhirnya bisa otomatis mengupload salinan memori ke robot lainnya yang sejenis dengan Alice. Dari sinilah Alice bisa kembali hidup dengan tubuh yang baru. Dan film pun akhirnya selesai. Begitulah alur cerita film Subservience yang rilis tahun 2024 ini. Jika ada saran dan masukan, mohon ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oh, let me up with a bright smile on now.